Tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan. Jamput tenan bahwa iki ya sing giat ora ya sing giat ora sing ngurusi keluarganya Pak Jokowi ae. Heran aku. Mulai seliweran nang TikTok neh. Wes lah munggacor ki wes aja gacor Mbah Wek. Rasaku lek mu iri dengki, lek mu benci karo keluargane Pak Jokowi kok eramen to? Engklek kono lho. Janjimu ki engklek Jakarta Jogja lu engklek gacor ae. Wes lek mu gacor. Wong wis tuwa isine gacor kok ora waleh. Singet terus waleh. Dong ora iki jane. Presiden Joko Widodo akan diseret ke penjara dan akan dipasangkan borgol. Katanya sejumlah tokoh-tokoh geram karena perilaku Presiden Joko Widodo. Gimana sih? 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir pertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya. Oh, jadi ini menurut Mbah Amin Rais toh. Padahal kemarin ini juga Mbah Amin Rais yang bilang katanya IKN bakalan mangkrak. Dan kata Mbah Amin Rais juga katanya tidak akan pernah terjadi upacara 17-an di IKN. Lagi-lagi prediksi Mbah Amin Rais meleset. Tapi kira-kira apa sih sebab yang lebih spesifik menurut Mbah Amin Rais ini terkait pemborgolan Pak Joko Widodo? Kenapa Pak Joko Widodo dipandang oleh Pak Amin Rais dan teman-temannya pantas diborgol? Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan Presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi menurut Mbah Amin Rais, Pak Joko Widodo itu banyak melakukan kesalahan, termasuk juga dinasti politiknya. Anak-anak dari Pak Joko Widodo, menurut kamu pantas nggak sih guys Pak Joko Widodo itu memang diborgol sampai di penjara gitu? Menurut teman-teman ya semuanya, apa sih kesalahan Pak Joko Widodo yang paling berasa? Wah, sepertinya Pak Amin Rais ini benar-benar ingin menyeret Pak Jokowi ke penjara guys, tapi nggak tahu kalau kesalahannya ini apa. Dan di poin kedua disebutkan kalau Pak Presiden Joko Widodo ini memiliki kesalahan atas dinasti politik guys. Dan Pak Amin Rais ini sangat terobsesi untuk memenjarakan Pak Jokowi, padahal sebentar lagi Pak Jokowi ini sudah selesai masa jabatannya. Dan gak tahu kenapa ini ya Pak Amin Rais ini sangat atau begitu kurang suka dengan Pak Jokowi. Dan coba kita lihat lagi sambutan dari Pak Amin Rais guys. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan Amin Rais itu membenci Pak Jokowi, ya, itu gak ada alasannya, ya. Mas Mul, saya ini orang Islam, ya. Agama kita ini, Mas Mul, itu mendidik kalau kita membenci itu bukan membenci oknumnya itu, ya, tapi karena kejahatan perilakunya, tindakannya itu, ya. Nah, ini jadi pegangan saya itu. Nah, jadi kalau Anda bisa berubah, itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi, tetapi soalnya sudah too late, ya, sampun kasep. Nah, jadi kita tinggal melihat insya Allah pasca 20 Oktober, ya, akan ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan ya terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan yang objektif, yang tidak boleh berlebihan, ya. Dan itu semua adalah keinginan bangsa Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya termasuk orang yang tidak mudah percaya pada apa saja yang diomongkan Jokowi. Mengapa? Karena sudah terlalu sering berbohong, utamanya membohongi rakyat Indonesia.
Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini seolah ada kesepakatan di kalangan para pengamat politik dan jurnalis yang kritis yang menyatakan bahwa kita jangan mudah dikecoh oleh Jokowi. Caranya tafsirkan terbalik, ya. Artinya tafsirkan terbalik arah omongannya. Kalau dia ngomong ke utara, artinya dia sesungguhnya mau ke selatan dan seterusnya. Nah, kalau Mas Mulyono bicara jaga kondisi politik sebaik mungkin agar proses peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa gangguan, tanpa kerusuhan politik, artinya kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau demo atau membuat huru-hara politik, ya boleh saja. Contoh soal, siapa yang membuat heboh? Katanya 22 September yang lalu ada 20 ribuan pasukan berani mati pembela Jokowi. Nah, kalau betul tentunya akan membuat kegaduhan dahsyat di panggung politik nasional. Andai kata terjadi, alhamdulillah tidak. Mestinya Mulyono kan bisa tegas bersuara, misalnya saya tidak tahu menahu soal itu, karena itu hentikan, karena hal itu berbahaya dan akan merugikan nama baik saya. Andai kata Mulyono memang tidak bermuka dua, ya. Juga saya amati omongan-omongan Mulyono terlalu sering geladrah, ngarang, dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar percaya kondisi politik Indonesia sesungguhnya tidak baik-baik saja. Ya, sesungguhnya kata dia, padahal sesungguhnya memang kita itu baik-baik saja. Ya. Nggak tahu lagi nih harus berkomentar, apalagi sepertinya memang Pak Amin Rais ini tidak suka dengan Pak Jokowi karena dinilai suka berbohong. Dan semoga di penghujung jabatan Pak Jokowi ini Indonesia masih dalam keadaan baik-baik saja, keadaan tentram, keadaan dalam sehat walafiat guys, tanpa ada kerusuhan, tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu guys, karena itu akan menjadi bumerang-bumerang yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Dan semoga aja Indonesia ini jauh dari kerusuhan dan semoga Indonesia ini semakin baik ke depannya guys. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.